Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sulistiawati dari kelas MJ 402. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Mutu Sekolah. Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artikel ini menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam mengoptimalkan potensi staf pengajar dan tenaga kependidikan. Artikel pertama menyoroti peran kepala sekolah sebagai manajer SDM yang mencakup rekrutmen, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja. Penelitian ini menemukan bahwa kepala sekolah yang efektif mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan staf dan merancang program pelatihan yang sesuai, yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pengajaran dan pembelajaran. Artikel kedua berfokus pada gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam konteks pengelolaan SDM. Studi ini mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional cenderung lebih efektif dalam memotivasi staf, meningkatkan komitmen mereka terhadap tujuan sekolah, dan mendorong inovasi dalam praktek mengajar. Kepala sekolah yang menerapkan gaya ini lebih berhasil dalam menciptakan budaya kolaboratif dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Artikel ketiga membahas strategi kepala sekolah dalam mengelola konflik dan membangun tim yang bisa bekerja sama dalam tim. Penelitian ini menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dan resolusi konflik kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Temuan menunjukkan bahwa kepala sekolah yang mampu mengelola konflik dengan efektif dan memfasilitasi kerja tim yang baik cenderung memiliki staf yang lebih puas dan produktif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan mutu sekolah. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa peran kepala sekolah dalam pengelolaan SDM sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan yang efektif, pengembangan profesional yang terencana, dan penciptaan lingkungan kerja yang positif merupakan faktor-faktor kunci dalam mengoptimalkan kinerja staf dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pembahasan. Pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu di sekolah. Pengelolaan SDM melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia di sekolah. Hal ini mencakup perekrutan dan penempatan guru yang tepat, pelatihan dan pengembangan guru, penilaian kinerja guru, dan peningkatan kesejahteraan guru. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Perencanaan SDM melibatkan penentuan kebutuhan guru dan staf lainnya serta strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini bisa melibatkan rekrutmen guru baru, penempatan guru yang ada, atau kombinasi keduanya. Pengorganisasian SDM melibatkan penentuan tugas dan tanggung jawab guru dan staf lainnya serta bagaimana mereka akan bekerja bersama untuk mencapai tujuan sekolah. Pengarahan SDM melibatkan komunikasi dan koordinasi antara guru dan staf lainnya, serta pengarahan mereka untuk mencapai tujuan sekolah. Pengendalian SDM melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja guru dan staf lainnya, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Semua aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan. Ada 3 buku yang akan saya ulas mengenai peran kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama adalah Menjadi Kepala Sekolah Profesional oleh Wahyu Sumijo. Wahyu Sumijo adalah seorang pakar pendidikan Indonesia yang memiliki pengalaman luas dalam bidang manajemen pendidikan. Latar belakangnya yang kuat dalam teori dan praktek pendidikan memberikan kredibilitas dan kedalaman pada pembahasannya tentang kepemimpinan kepala sekolah. Kekuatan utama dari buku ini adalah komprehensif, mencakup berbagai aspek kepemimpinan kepala sekolah, kontekstual, relevan dengan situasi pendidikan di Indonesia,
Praktis, menyediakan strategi dan alat yang dapat langsung diterapkan. Berorientasi pada pengembangan, mendorong pertumbuhan profesional berkelanjutan. Menjadi kepala sekolah profesional oleh Wahyu Sumijo merupakan sumber yang berharga dalam literatur kepemimpinan pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para pemimpin sekolah untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam memimpin dan mengelola institusi pendidikan. Buku karya Wahyu Sumijo ini telah menjadi sumber penting dalam literatur kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Namun, seperti halnya semua karya ilmiah, buku ini memiliki kekuatan dan keterbatasannya yang perlu dianalisis lebih lanjut. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah cakupannya yang luas, namun tetap kontekstual dengan situasi di Indonesia. Ini memberikan nilai tambah signifikan terutama bagi praktisi pendidikan di Indonesia yang mencari panduan yang relevan dengan realitas lokal. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk memahami teori global sambil tetap mempertimbangkan nuansa lokal. Penekanan pada aspek praktis termasuk studi kasus dan contoh implementasi sangat berharga bagi para kepala sekolah atau calon kepala sekolah. Ini membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek, suatu aspek yang seringkali menjadi tantangan dalam literatur akademis. Pembahasan peran kepala sekolah dari berbagai sudut pandang mencerminkan kompleksitas pekerjaan ini. Ini membantu pembaca memahami bahwa menjadi kepala sekolah bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga melibatkan kepemimpinan, inovasi, dan pengembangan. Meskipun komprehensif, ada risiko bahwa beberapa topik mungkin tidak dibahas secara mendalam. Ini bisa menjadi keterbatasan bagi pembaca yang mencari pendalaman pada aspek tertentu dari kepemimpinan sekolah. Mengingat pesatnya perkembangan dalam dunia pendidikan, terutama terkait teknologi dan tantangan global seperti pandemi, beberapa bagian dari buku mungkin memerlukan pembaharuan. Ini adalah tantangan umum untuk buku-buku di bidang yang berkembang pesat. Eksplorasi lebih lanjut tentang model kepemimpinan yang kolaboratif dan distributif bisa memperkaya pembahasan dan mencerminkan tren terkini dalam teori kepemimpinan pendidikan. Menjadi kepala sekolah profesional, karya Wahyu Sumijo tetap menjadi sumber yang sangat berharga dalam literatur kepemimpinan pendidikan Indonesia. Kekuatannya dalam menyajikan gambaran komprehensif dan kontekstual tentang kepemimpinan sekolah di Indonesia tidak dapat disangkal. Namun, seperti halnya semua karya ilmiah, buku ini memiliki ruang untuk pengembangan dan pembaharuan dengan mempertimbangkan kekuatan dan keterbatasan yang diidentifikasi. Buku ini bisa dilihat sebagai fondasi yang kuat untuk pemahaman kepemimpinan sekolah di Indonesia. Para pembaca, baik praktisi maupun peneliti, disarankan untuk menggunakan buku ini sebagai titik awal sambil tetap mencari sumber-sumber pelengkap untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan terkini tentang kepemimpinan pendidikan. Buku kedua adalah Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah karya Andang. Buku ini menyajikan pandangan komprehensif tentang peran ganda kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin dalam institusi pendidikan. Andang berhasil menggabungkan teori manajemen pendidikan dengan praktik kepemimpinan yang aplikatif dalam konteks sekolah di Indonesia. Buku ini terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu: 1. Konsep dasar manajemen sekolah. Andang memulai dengan penjelasan tentang prinsip manajemen dan aplikasinya dalam setting sekolah. Kedua, teori kepemimpinan dalam pendidikan. Bagian ini mengeksplorasi berbagai gaya kepemimpinan dan relevansinya dengan peran kepala sekolah. Ketiga, manajemen sumber daya sekolah. Mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas sekolah. Keempat, pengembangan kurikulum dan program. Membahas peran kepala sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang efektif. Kelima, evaluasi dan peningkatan mutu. Menawarkan strategi untuk menilai kinerja sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Dalam buku ini, Andang berhasil menunjukkan bagaimana aspek manajemen dan kepemimpinan saling melengkapi dalam peran kepala sekolah. Buku ini juga menyajikan contoh dan kasus yang relevan dengan kondisi sekolah di Indonesia, membuat teori lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Andang juga menyertakan banyak tips praktis dan strategi yang dapat langsung diterapkan oleh kepala sekolah. Dan buku ini juga membahas hampir semua aspek penting dalam pengelolaan sekolah, dari manajemen hingga pengembangan kurikulum. Di dalam buku ini juga ada beberapa kekurangannya, seperti kurangnya pembahasan teknologi. Karena dalam era digital saat ini, buku ini kurang membahas secara mendalam tentang integrasi teknologi dalam manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, perspektif terbatas pada sistem pendidikan formal. Andang cenderung fokus pada sekolah formal, kurang membahas aplikasi konsep dalam setting pendidikan nonformal atau informal. Ketiga, minimnya diskusi tentang isu kontemporer. Beberapa isu kontemporer seperti pendidikan inklusif, kesetaraan gender, gender atau pendidikan multikultur kurang mendapat perhatian. Yang keempat, keterbatasan studi kasus. Meskipun ada contoh praktis, buku ini akan lebih kuat jika menyertakan lebih banyak studi kasus mendalam dari berbagai jenis sekolah. Secara keseluruhan, buku manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah karya Andang adalah sumber yang sangat berharga bagi para praktisi pendidikan, terutama kepala sekolah dan calon kepala sekolah. Kekuatan utama ini terletak pada kemampuan Andang untuk menjembatani teori dan praktek, serta kontekstualisasi konsep dalam realitas pendidikan Indonesia. Namun, buku ini akan lebih kuat jika memperhatikan tren pendidikan terkini dan memperluas cakupannya untuk mencakup lebih banyak variasi setting pendidikan. Meskipun demikian, kedalaman pembahasan tentang aspek manajerial dan kepemimpinan membuat buku ini tetap relevan dan penting bagi pembaca yang mencari pemahaman menyeluruh tentang peran kepala sekolah dalam konteks Indonesia. Buku ini adalah pilihan yang sangat direkomendasikan. Namun, untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap, disarankan untuk melengkapinya dengan sumber-sumber lain yang membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Buku yang ketiga adalah implementasi pendidikan karakter di sekolah oleh Daryanto. Di dalam buku Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah oleh Daryanto membahas pentingnya peran kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan berprestasi. Berikut ini adalah pembahasan terperinci mengenai isi dan konsep yang diangkat dalam buku tersebut. Konsep utama dari buku ini adalah peran kepala sekolah, B. Pengembangan karakter, C. Budaya sekolah, D. Prestasi sekolah. Daryanto menjelaskan peran kepemimpinan dalam meningkatkan prestasi sekolah dengan menekankan beberapa aspek kunci yang berfokus pada pengembangan karakter, budaya, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai pandangan Daryanto tentang kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran ini berarti bahwa kepala sekolah tidak hanya mengelola administrasi sekolah, tetapi juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kepala sekolah perlu memotivasi guru dan siswa serta memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Daryanto menekankan perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Kepala sekolah harus mampu membangun komunikasi yang baik dan menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk mendukung program-program yang ada. Keterlibatan ini penting untuk menciptakan dukungan yang lebih luas terhadap inisiatif yang diambil oleh sekolah. Kepemimpinan yang efektif juga mencakup evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Daryanto menyarankan bahwa kepala sekolah harus secara rutin mengevaluasi kinerja guru dan siswa, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Ini mencakup penggunaan pendekatan kolaboratif dalam pengawasan, di mana kepala sekolah dan guru dapat berdiskusi dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kinerja.
Daryanto menjelaskan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. 1. Pengawasan dan evaluasi. 2. Komunikasi yang efektif. Ketiga, perencanaan dan koordinasi. Keempat, pemberian motivasi. Kelima, pengembangan profesional. Keenam, membangun hubungan kerjasama. Melalui langkah-langkah konkret ini, Daryanto menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja guru. Dengan pengawasan yang baik, komunikasi yang efektif, perencanaan yang matang, motivasi yang tepat, pengembangan profesional, dan kerjasama dengan masyarakat, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan produktif. Kesimpulannya, dari ketiga buku di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, kepala sekolah menjadi peran terpenting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Karena dalam era digitalisasi saat ini, sistem pendidikan memerlukan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan globalisasi yang harus disikapi dengan bijak. Sistem pendidikan memerlukan suatu pengelolaan yang serius. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu dapat mempermudah sekolah dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Untuk itu diperlukan implementasi mutu pendidikan di sekolah tersebut. Dari ketiga buku tersebut sama-sama memiliki kelebihan, yaitu memiliki topik yang relevan dalam dunia pendidikan saat ini. Dalam penggabungan aspek karakter budaya dan prestasi menunjukkan pendekatan yang komprehensif terhadap pengembangan sekolah, buku ini memiliki panduan dan strategis praktis yang dapat diterapkan oleh pendidik, ditulis oleh penulis Indonesia yang lebih relevan dengan konteks dan tantangan pendidikan di Indonesia, bisa menjadi sumber referensi yang berguna bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi pendidikan. Namun, dari ketiga buku ini juga sama-sama memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan perspektif dari si penulis dalam keragaman perspektif dan pendekatan. Tahun terbit buku menjadi kekurangan yang kurang relevan dengan perkembangan terbaru di dunia pendidikan saat ini. Fokus yang terlalu luas mungkin bisa mengakibatkan pembahasan yang kurang mendalam dari masing-masing buku. Ada kesenjangan antara teori yang dipaparkan dengan implementasi praktis di lapangan, terutama mengingat keragaman kondisi sekolah di Indonesia. Terima kasih. Sekian paparan dari saya tentang tugas bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.